Iya, terima kasih. Baik, silakan duduk kembali. Ya, terima kasih sudah mengikuti dalam doa. Sebab absen dulu ya. Siapa yang tidak hadir? Ini. Oh, sudah capek di sekolah ya. Oke, terima kasih untuk informasinya hari ini. Ya. Baik, sebelum kita mulai materi hari ini, bagaimana kabarnya siswa SMP 1 Banggai Selatan? SMP 1 Banggai Selatan. Yesus, yes, yes, yes. Iblis, kasihan, belok, mengikut Yesus ke kuburan. Baik, semangat. Ya, sebelum kita lanjut di materi, tadi kita sudah nyanyikan tentang lagu Burung Pipit yang Kecil. Ya, coba ayo bangkit berdiri, kita nyanyikan sekali lagi lagunya. Ayo lagunya. Burung pipit yang kecil, dikasih di Tuhan, seperti diriku, dikasih di Tuhan kecil. Itu kembali. Ya, baik. Dari lagu tentang burung pipit yang kecil. Kira-kira apa yang kalian pahami? Kok kenapa tidak nyanyikan lagu burung yang besar ya? Ya, apa yang bisa dipahami dari lagu tadi burung pipit yang kecil? Bagaimana? Sedangkan burung pipit yang kecil dikasihi Tuhan, apalagi kita manusia. Yang kelompok 1, apa yang kalian pahami dari lagu tadi? Lagu tentang burung pipit yang kecil. Karena burung pipit yang kecil juga adalah karena ciptaan Tuhan, Tuhan dia pelihara. Ada lagi yang lain dari lagu tadi? Di bait yang kedua itu apa? Yang waktunya? Iya. Kasih Tuhan melimpah kepada seluruh ciptaannya. Mantap. Terima kasih Keril. Oke, baik, kita sudah lihat tentang lagu burung pipit yang kecil tadi, bahwa seperti tadi jawaban dari Ayen, sedangkan burung pipit yang kecil dipelihara Tuhan, apalagi kita sebagai ciptaan manusia. Kemudian jawaban yang lain bahwa kenapa burung pipit yang kecil itu dipelihara? Karena dia juga adalah bagian dari ciptaan Tuhan yang harus dipelihara. Bunga bakung di padang tidak ada yang danani, tapi Tuhan kasih keindahan, ya. Apalagi kalian yang dikasih bedak, dikasih mandi pakai sabun bersih-bersih, ya. Andre begitu, biar dikasih bedak banyak itu sudah ganteng ya. Ya begitu Andre. Iya, apalagi kita ciptaannya. Nah, untuk itu kita setelah mendengarkan lagu tadi dan beberapa tanggapan kalian tentang bagaimana Tuhan memelihara segala ciptaannya, dari bunga bakung yang di padang, burung pipit yang kecil, semuanya dipelihara oleh Tuhan. Nah, kita lihat bahwa apalagi kita sebagai ciptaan Tuhan yang paling istimewa, ya. Bilang sama teman kiri kanan, kita ciptaan istimewa. Iya.
kita ciptaan istimewa. Ya. Untuk itu kita boleh dapat melihat bahwa karena kita sebagai ciptaan istimewa, kita percaya bahwa kita juga dipelihara oleh Tuhan. Nah, kita sebagai ciptaan Tuhan yang istimewa tadi, kita juga dapat memelihara ciptaan yang lain. Selain kita sebagai ciptaan yang istimewa, apalagi yang diciptakan oleh Tuhan? Iya, selain bibit tadi, bunga bakung, terus iya, pohon, yang alam ciptaan yang lain. Air, Tuhan hadirkan air, ya, matahari yang tidak menyerang, bulan bintang lain sebagainya. Jadi karena Tuhan memelihara kita sebagai ciptaannya dan juga memelihara ciptaan yang lain termasuk alam semesta dan segala isinya. Oke, baik, kita akan masuk pada materi pelajaran kita hari ini adalah tentang menjaga dan melestarikan alam. Menjaga dan melestarikan alam. Ya, baik, kita baca dulu ayat referensinya ya. Kejadian pasal 1. Kejadian pasal 1 ayat 26 sampai dengan ayat 30. Kejadian pasal 1 ayat 26 sampai dengan ayat 30. 3 berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambaran rupa kita, supaya mereka berkuasa atas bumi dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah kami, dan perempuan diciptakannya mereka. Allah mendekati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambahlah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Ketika di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang, Allah berkata, aku memberikan kepadamu segala tumbuhan yang berbiji di seluruh bumi dan segala pohon-pohon yang buahnya berbiji. Itulah akan menjadi makananmu. Tetap menjaga dan melestarikan alam. Ya, menjaga dan melestarikan alam. Ya, baik, kita masuk kepada dalam materi kita kompetensi dasarnya. Yang pertama itu adalah mengakui bahwa pemeliharaan Allah dan keselamatan berlaku bagi seluruh ciptaan Allah. Ya, dari tadi kalau kita sudah lakukan kompetensi dasar yang kedua, turut bertanggung jawab memelihara alam dan mencari fakta yang berkaitan dengan pemeliharaan alam yang terus berlangsung bagi manusia. Kemudian yang ketiga, mencari fakta yang berkaitan dengan pemeliharaan Allah yang terus berlangsung bagi manusia dan alam. Kemudian yang keempat, melakukan berbagai aktivitas yang menunjukkan keterlibatan aktif dalam memelihara alam lingkungan hidup. Selanjutnya yang menjadi indikator pencapaian kompetensi dalam materi kita ini adalah peserta didik dapat menunjukkan sikap mengakui bahwa pemeliharaan alam terhadap manusia dan alam lebih kuat dari kecenderungan manusia untuk memelihara. Kemudian peserta didik dapat menunjukkan sikap bertanggung jawab memelihara alam, ya, dalam Kejadian pasal 2 ayat 15. Kemudian peserta didik dapat memberikan contoh bukti pemeliharaan Allah kepada manusia dan alam. Kemudian selanjutnya peserta didik dapat menentukan alasan Allah memelihara manusia dan alam. Terdapat dalam Kejadian pasal 1 ayat 26 sampai ayat 31, yaitu alasan-alasan yang pertama adalah karena manusia adalah ciptaan Tuhan yang mulia. Kemudian yang kedua adalah manusia dan alam sama-sama ciptaan Allah yang harus dipelihara.
Kemudian yang ketiga, pada saat Allah memberikan alam pada manusia sungguh baik. Jadi dia berikan kepada kita sungguh amat baik dan terbaik ya sebagai ciptaannya. Ya. Kemudian pesan ini juga dapat menentukan sikap yang tepat terhadap pemeliharaan Allah bagi manusia dan alam dalam kehidupan sehari-hari. Jadi kita sebagai ciptaan Tuhan yang mulia tadi, sikap yang tepat seperti apa yang harus kita lakukan sebagai ciptaan Allah dalam kehidupan kita, yang dimana kita telah merasakan pemeliharaan Allah tadi. Kemudian yang terakhir, pesan ini dapat membuat sebuah karya, puisi atau lagu dan TikTok tentang pemeliharaan Allah bagi manusia dan alam. Ya, jadi dalam IPK untuk dapat pencapaian dalam materi kita adalah itu. Iya, ya mencari fakta yang berkaitan dengan pemeliharaan Allah yang terus berlangsung bagi manusia dan alam. Kemudian ketiga, mengakui bahwa pemeliharaan Allah dan keselamatan berlaku bagi seluruh ciptaan Allah. Kemudian yang keempat, turut bertanggung jawab memelihara alam. Kemudian melakukan berbagai aktivitas yang menunjukkan keterlibatan aktif dalam memelihara alam lingkungan hidup. Nah, dari materi ini dalam tujuan pembelajaran ada nilai karakter yang dapat kita aplikasikan melalui nilai sikap jujur, rendah hati, setia, tanggung jawab, mandiri. Ada nilai lain yang nanti kita jumpai ketika kita mampu untuk memahami dan bahkan menerapkan tentang bagaimana Allah memelihara ciptaan, memelihara dan melestarikan ciptaan. Baik, dari nilai-nilai yang terdapatkan, kita akan baca satu lagi ayat Regenerasi Kejadian pasal 2 ayat 15. Kita lihat Kejadian pasal 2 ayat 15. Kita baca 2-3. Tuhan Allah memanggil manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara aman. Itu ya. Jadi dari ayat yang kedua ini juga adalah merupakan bukti bahwa manusia dia dipelihara, khususnya manusia pertama Adam dan Hawa, diciptakan oleh Tuhan. Kemudian Tuhan juga bertanggung jawab memelihara mereka dengan berupa menyediakan bagi mereka Taman Eden yang harus mereka tempati di sana. Ya, baik. Ya, selanjutnya saya akan bagikan beberapa ide untuk kalian boleh dapat mengerjakan. Ya, setelah TKP-nya dibagikan, coba perhatikan apa yang harus kalian kerjakan, yaitu kalian mengamati bukti pemeliharaan Allah bagi manusia dan alam, dan bagaimana betapa kita tidak bersyukur bertanah air dan seterusnya dari lagu. Nanti Pak akan kita sebuah lagu ya, kemudian nanti kalian akan melakukan tanggapan di lagunya ya. Kemudian nanti kalian akan menanggapi.
untuk kalian diminta menceritakan isi saya lagu tersebut dan apa kaitannya dengan alam lingkungan hidup. Bandingkan saya lagu yang indah ini dengan kenyataan yang kamu lihat dan saksikan mengenai pemeliharaan Allah bagi manusia. Ya, silakan kalian tulis tanggapannya. Dari setelah mendengarkan kalian tidak ada lagu yang sudah didengarkan dan ya, silakan kalau sudah selesai silakan presentasi mulai dari kelompok 1. Ya, kelompok 1 silakan. Siapa yang mau pilih kelompoknya presentasi silakan. Ya, bagaimana sudah selesai diskusinya? Oh, ini sudah siap ya? Langsung berdiri dia. Baik, silakan mulai dari kelompok 1. Terima kasih atas Yang kelompok 2 menyimaknya. Silakan. terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kelompok 1 karena akan mendapatkan posisi diskusi kami. Setelah kami menyimak lagu, kita dapat menanggapi bahwa betapa kita tidak bersyukur ke tanah air dan di sini. Silakan kelompok 2 untuk menanggapi. Terima kasih kami dari kelompok 3 menanggapi jawaban mereka. Menurut kami jawaban itu sudah bagus, tapi mereka menanggapinya lewat mengikuti diri bacaan. Oh, langsung dilirik bacaan. Ayo kelompok 2, kelompok 1. Kelompok 2 menanggapi bahwa kalian hanya menanggapi sesuai dengan lirik lagu. Ya, bagaimana? Silakan kelompok 1 menyampaikan tanggapan kembali. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kelompok kami. Ya, karena menurut kami jawaban itu yang sudah cukup bagus bagi kami. Terima kasih untuk kelompok 1 yang sudah merupakan hasil diskusi terkait dengan menanggapi cuplikan lagu dan beserta lirik lagu yang ada. Ya, silakan. Shalom. Halo. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami yaitu kelompok 2. Hasil diskusi kami yaitu menanggapi lirik lagu betapa kita tidak bersyukur, yaitu banyak manusia yang tidak bersyukur mempunyai tanah air yang kaya dan subur. Oleh karena itu kita harus mensyukuri apa yang telah diberikan Tuhan kepada manusia. Terima kasih. Silakan kelompok 1 menanggapi jawabannya mereka. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kelompok kami. Menurut kami jawaban mereka sudah baik dan sangat terpacu kepada sesuatu. Kalau begitu kita kasih nilai mereka berapa? 100. Bungkus nilai 100-nya bawa pulang, tidak rugi uang jajan dari ini. Ya, silakan presentasikan untuk tugas di LKPD yang kedua. Hasil diskusi di LKPD yang kedua, kelompok 2 silakan. Kelompok 1. Ya, silakan kembali lagi untuk kelompok 2 memaparkan hasil diskusi tentang tugas yang di tugas 2. Pada dasarnya memberi pertanyaan mengapa kita bersyukur kepada Allah. Ya, itu saja pertanyaannya. Ya, baik. Jadi pertanyaan dari kelompok 1 mengatakan bahwa mengapa kita harus bersyukur kepada Allah. Kita harus bersyukur kepada Allah karena yang pertama adalah bahwa kita adalah menjadi ciptaan Tuhan yang mulia. Kenapa kita harus perlu bersyukur kepada Allah? Karena kita tahu bahwa Allah telah memelihara kehidupan kita. Kenapa? Dalam bentuk pemeliharaan Allah dalam kehidupan kita termasuk memberi kita nafas hidup,
memelihara kesehatan kita, memberikan kepada kita kekuatan. Terima kasih. Selanjutnya untuk kelompok santai, kelompok 2 silakan memaparkan. Mengapa alam diciptakan manusia dan manusia? Iya, terima kasih. Pertanyaannya dari kelompok 2 adalah mengapa alam menciptakan manusia dan alam semesta. Yang pertama, karena Allah ingin manusia, kalau kita baca dari kitab Kejadian pasal 1 ayat 26 dan ayat yang ke-27 dikatakan bahwa manusia itu diciptakan menurut gambar dan rupanya. Jadi tujuan Allah menciptakan manusia adalah agar manusia mewakili citra Allah di bumi ini. Akhirnya kemudian nanti kalian baca ke ini melalui manusia yang diciptakan itu bisa hadir dan ada di ciptaan yang lain. Alam juga diciptakan oleh manusia. Allah menciptakan alam semesta. Allah menciptakan alam semesta karena alam semesta juga adalah merupakan kita dapat memenuhi kebutuhannya dan bahkan mensyukuri karya Tuhan terhadap ciptaan alam semesta itu sendiri. Demikian. Ini ya, silakan untuk pertanyaan yang ketiga, kelompok 2. Tadi hasil yang kami temukan dari cerita sesuai contoh pemeliharaan Allah bagi manusia dan alam, yaitu bagi manusia mencari nafas kehidupan, iman dan percaya, dan bagi alam Tuhan Allah memberikan hujan agar Tuhan bisa hidup. Ya, didengar betul. Ya, jadi mereka dari browsing dan juga bahkan mereka temukan di buku referensi bahwa bukti pemeliharaan Allah itu bagi manusia itu nafas hidup, kekuatan, kesehatan dan lain sebagainya, dan juga kepada alam itu Tuhan memelihara dengan menurunkan hujan. Ya, berikan aplaus. Terima kasih. Ya, silakan untuk kelompok 1 memaparkan jawabannya tentang pertanyaan nomor 3. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan oleh kelompok kami. Dari hasil pencarian kami di internet atau buku paket, segala kebutuhan kami terpenuhi dan dikala penderitaan atau pertolongan akan selalu datang pertolongan atau perhatian dari sesama di sekitar kami. Kita langsung masuk materi. Ya, baik, sebelum kita masuk materi hari ini, ayo kita berdiri semua, kita ada speaker, ya. Ya. Dengar arahannya begini. Kalau pas angkat tangan kanan, kalian bilang semangat. Kalau pas angkat tangan kalian bilang semangat. Kalau pas angkat tangan kiri, kalian bilang bahwa ya, sebelum kita maju di materi kita hari ini, kita ada icebreaker. Dengar arahannya. Kalau Pak angkat tangan kanan, 1, 2, 3. Semangat! Oke, sekarang ada lagi satu. Materinya ini adalah materi pembelajarannya. Perhatikan di sini ya. Oke. Dan
serupa dengan Allah. Jadi itu alasannya mengapa Allah memelihara manusia. Selanjutnya, pemeliharaan Allah adalah karakter Allah yang menciptakan dan merawat karya ciptaannya dengan anugerah kasihnya. Jadi Allah memelihara manusia itu sebagai karakter Allah, sebagai Allah yang mengasihi dan juga pemelihara. Jelas ya? Selanjutnya, bila Allah adalah pencipta namun tidak memelihara, maka ia adalah Allah yang dia sudah pensiun ya. Bayangkan kalau Allah pensiun, dia sudah tidak pelihara lagi Stephen. Stephen kemana? Alam kubur. Ya, itu pasti bertanggung jawab ya, jawaban Esther ya. Ya, jadi kita lihat aspek pemeliharaan Allah yang kita jumpai dalam kehidupan kita melalui Allah berjawab atas segala peristiwa yang ada. Jadi dia mau jadi hujan batu, mau hujan es, mau bencana alam dan sebagainya, itu Allah berdaulat. Tuhan dia bilang apa? Dia akan memelihara umat ciptaannya. Ya, dia memelihara umat ciptaannya. Kemudian Allah melestarikan dunia yang diciptakannya. Makanya setelah manusia mengolah alam dan kemudian untuk kebutuhannya, Allah menurunkan hujan dan kemudian tumbuh kembali. Alam Indonesia itu terpelihara kembali lewat hujan. Tadi ada pertanyaan kalian yang ada ya. Kemudian Allah menyediakan apa yang diperlukan ciptakannya. Ya itu. Tuhan siapkan hujan, ada panas, ada tanaman sayur semua makanan bisa tumbuh, kita bisa dapat menikmati. Ya. Selanjutnya ini sikap manusia terhadap pemeliharaan Allah, yaitu aku bersyukur ya. Jadi poin ini di gambar ini ya. Aku bersyukur atas kebaikan Tuhan yang selalu memelihara kehidupanku di setiap hari. Aku tidak khawatir dan tetap percaya kepada kebaikan Tuhan. Dari gambar ini sikap apa yang dilakukan? Doanya. Oke. Kemudian sini percaya akan pemeliharaan Tuhan. Ya. Jadi contohnya seperti tanaman yang masih kecil itu dirawat. Lebih daripada itu Tuhan pelihara kita. Ayat firman Tuhan yang dirawat, Tuhan akan menggendong kita sampai menumbuhi rambut kita. Tuhan akan menggendong kita. Ada yang sudah lakukan putih? Ya. Tuhan akan menggendong kita. Artinya Tuhan pelihara kita sampai masa tua. Baik. Selanjutnya Allah menciptakan manusia dengan tangan Allah dan selalu dipelihara dengan penuh kasih. Ya. Dan dikatakan bahwa Tuhan menciptakan manusia ini dengan tangan sendiri. Ya. Kalau kita baca dari kitab Kemudian pasal 3 tentang manusia diciptakan, ya, Tuhan bentuk ciptakan manusia pertama. Siapa ingat itu siapa? Adam, kemudian Hawa, dari tulang rusuk, ya, diciptakanlah Hawa ya. Nah kita lihat di sini ya, dari gambar ini kita lihat bahwa Tuhan Allah membentuk manusia seperti gambar dan rupa ya. Jadi dikatakan bahwa membentuk manusia pertama itu dari tanah liat, kemudian dihembuskan nafas Allah dalamnya, dan kemudian jadilah manusia pertama diciptakan, yaitu Adam. Ya. Kemudian gambar yang kedua ini gambar apa nih? Planet bumi ya. Ini Tuhan Yesus, ya, Allah yang melihara. Begitu luar biasa Allah pencipta kita. Selanjutnya, tujuan manusia diciptakan yaitu memenuhi bumi dan berkuasa atasnya. Kejadian 1 ayat 28. Jadi makanya jadilah kita berkembang biak, bertumbuh dari banyak, ya, penuhi bumi. Ya, manusia sebagai penjaga ciptaan Allah. Jadi setelah kita diciptakan oleh Allah, Tuhan pelihara kita, kemudian kita juga diberi tanggung jawab untuk memelihara ciptaan Allah. Jadi tidak boleh menikmati lingkungan secara sembarangan dan lain sebagainya. Jaga kebersihan lingkungan, ya, tidak membuang sampah ke sungai dan sebagainya. Ya. Selanjutnya, bagaimana tanggung jawab manusia terhadap ciptaan Tuhan? Semua tumbuhan ciptakan Allah diberikan kepada manusia untuk
bawah. Ya, itu mereka ada pelihara tanaman di halaman dan lain sebagainya. Kemudian merawat dan menjaga keutuhan ciptaan. Jadi ini dari gambar ini apa yang terjadi di sini? Siswa TK mereka menanam ya, memelihara tanaman di taman sekolah. Kemudian ini apa yang terjadi di sini? Gambar apa? Iya, ada taman yang ini, ada sungai, ada air yang luar biasa ya, ciptaan Tuhan. Ya, untuk itu kita sudah. Nah, menjadi kesimpulan dalam materi kita hari ini. Sebelum kita masuk ke sana, ada yang kalian bertanya? Terkait materi, jelas? Oke, kita lihat kesimpulannya. Allah adalah pencipta dan pemelihara satu-satunya bagi manusia. Itu jelas. Allah pemelihara satu-satunya. Kemudian yang kedua, pemelihara tidak terbatas bagi manusia. Kalau sering manusia lupa bersyukur atas kasih Allah. Yang ketiga, Allah terus memelihara ciptaannya, kasih dan pemeliharaan Allah jauh lebih besar dibandingkan kejahatan. Pemeliharaan Allah dapat kita lakukan mulai dari diri kita sendiri, keluarga, lingkungan sekolah, dan lingkungan di mana kita berada. Jadi pemeliharaan Allah, kita semua adalah satu keluarga. Dari SMP 1 Bali Selatan terdiri dari kepala sekolah, dewan guru, staf usaha, dan lingkungan sekolah itu. Baik. Yang menjadi definisi kita yang pertama, saya senang mengikuti keadaan ini karena saya datang saja untuk bersyukur. Dua, saya juga senang belajar hari ini karena Bapak Guru yang telah mengajarkan kami arti Allah memelihara sahabat manusia. Ya, kemudian yang ketiga, saya juga senang belajar hari ini. Refleksinya ya, jadi Bapak Guru juga sangat senang belajar dengan kalian hari ini. Bapak juga semangat belajar bersama-sama kalian. Hanya saja Bapak sarankan untuk nanti kita terus bersemangat belajar dan meningkatkan prestasi kita dalam belajar untuk masa depan kita yang ada. Terima kasih untuk hari ini kita bisa dapat berbagi pengalaman ilmu mengenai materi Allah memelihara ciptaannya. Ya, yang menjadi aplikasinya bagi kita, setiap orang diharapkan dapat memahami mengapa pemberian Allah di dunia ini, ya, adalah penting bagi kehidupan orang seseorang. Setiap orang diharapkan dapat menghargai pentingnya puasa dan pemberontakan untuk kehidupan rohani. Jadi kemudian yang terakhir, setiap orang diharapkan dapat berusaha untuk lebih bergantung sepenuhnya pada kuasa pemeliharaan Allah dalam kehidupan. Ya, jadi itu kita bisa dapat bersyukur bahwa kita bisa dapat bahwa Allah yang menjadi pemelihara satu-satunya dalam kehidupan kita. Ya, puji Tuhan untuk materi kita hari ini selesai. Sebelum kita tutup, ya, kita jangan lupa bahwa perlengkapan belajar dan supaya kita bisa dapat belajar. Nah, ini ada beberapa tes formatif, ya. Yang pertama itu, ya, kalau kalian siapkan alat tulisnya, siapkan alat tulisnya sebelumnya untuk kalian kerjakan. Ada 3 pertanyaan. Ya, sudah selesai pertanyaannya? Enggak. Soal yang kalian kerjakan, ayo silakan dikumpul. Silakan kumpul. Ya, setelah kalian sudah kerjakan tugas yang ada, sebelum kita menutup kegiatan belajar kita hari ini, dengarkan tugas semua yang harus kalian kerjakan, tugas proyek yang yaitu kalian diminta untuk membuat sebuah karya puisi, lagu
dan TikTok. Kalian kan jago-jago TikTok ya, TikTok sembarangan mulai. Puisi, buat doa, dan buat TikTok tentang bukti pemelihara Allah bagi manusia dan alam. Ya baik, jelas tugasnya ya, tentunya ya. Kita akan menutup kegiatan belajar kita hari ini. Mari silakan satu siswa memimpin kita dalam doa. Sebelum kita mulai pelajaran kita, mari kita berdoa. Kita berdoa. Ada Bapa kami yang tinggal di surga, terima kasih atas berkat-Mu yang telah ada kepada kami. Dan pada saat ini kami telah selesai belajar. Ada cara menjaga dan memelihara ciptaan Tuhan. Tuhan Yesus, Engkau memberkati hidup kami agar dia bisa lebih baik dalam mengajar. Kemudian kami